Salah satu pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh orang tua adalah bagaimana memilih sekolah yang tepat untuk anak. Karena memang tugas ini menjadi bagian yang penting dari tugas orang tua. Anak tentunya juga perlu terlibat dalam proses ini, seiring dengan perkembangan usianya. Namun, orang tualah yang perlu menganalisa karakteristik sebuah sekolah. Memilih sekolah bagaikan memilih rumah kedua untuk anak dan orang tua. Semakin sejalan visi dan misi pendidikan di sekolah dengan visi dan misi pendidikan orang tua, maka tingkat kesuksesan anak akan semakin tinggi dan juga tentu semakin mudah kerjasama antara tiga komponen ini, anak, orang tua, dan sekolah. Tugas utama orang tua saat ini sebetulnya adalah bagaimana memilih sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Karena tidak ada satu sekolah yang sebetulnya cocok untuk semua anak. Masing-masing anak punya karakteristik berbeda, punya kebutuhan yang berbeda, yang tentu jadi tepat untuk bersekolah di sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip pendidikan tertentu. Dan juga yang penting adalah bagaimana sebuah sekolah sebetulnya didukung oleh riset-riset yang baik, riset-riset terbaru tentang prinsip-prinsip pendidikan dan psikologi anak. Anak belajar hidup di sekolah. Apapun definisi kesuksesan di sekolah seharusnya berhubungan dengan apa yang dianggap sebagai kriteria sukses dalam hidupnya saat ini dan kriteria sukses untuk masa depannya. Hal ini tidak mudah bagi orang tua. Kenapa? Karena seringkali pada saat memilih sekolah, kita kan sering masih merupakan produk dari pola pendidikan konvensional. Sehingga pada saat kita membandingkan atau menilai kualitas sekolah, yang kita lakukan adalah membandingkan pengalaman kita di masa lalu atau ikatan-ikatan kita pada pola pendidikan konvensional di masa lalu. Orang tua sering memulai proses memilih sekolah dengan hal-hal yang mudah terlihat oleh mata, yang tangible, tanpa melakukan analisa yang mendalam terhadap filosofi pendidikan. Padahal saat berbicara tentang kualitas pendidikan di sekolah, hal-hal yang intangible membutuhkan observasi dan analisa lebih jauh, justru merupakan faktor yang lebih menentukan. Hal-hal ini adalah bagaimana praktek serta implementasi di sekolah, serta bagaimana budaya sekolahnya. Saya sering mengambil contoh misalnya, ada dua orang anak yang pulang dari dua sekolah yang berbeda. Masing-masing pulang membawa sebuah model pesawat terbang dari kertas lipat yang sama persis, bentuknya sama persis. Tapi hal yang nyata atau tangible ini sama sekali tidak menunjukkan kesetaraan atau kesamaan kualitas sekolahnya. Karena proses yang terjadi untuk sampai pada hasil karya tersebut bisa sangat berbeda. Di sekolah X misalnya, seorang guru membuat model pesawat terbang dalam ruangan kelas, kemudian menjelaskan langkah-langkahnya dan anak mencontoh kemudian membuat serapi mungkin seperti yang dibuat guru. Aktivitas ini hanya terjadi dalam kelas, bukan di fasilitas lain dengan guru sebagai sumber utama proses belajar. Ada manfaatnya tentu, manfaatnya adalah melatih kemampuan anak mengikuti prosedur, melatih keterampilan motoriknya dalam membuat prakarya. Sementara di sekolah Y, anak masih sama membawa pulang kertas lipat berbentuk pesawat tadi, tapi prosesnya sangat berbeda. Karena dimulai dengan kunjungan ke lapangan rumput sekolah bersama-sama, kemudian guru mengajukan pertanyaan terbuka. Menurut kamu apa ya, benda apa yang kira-kira bisa kalian buat yang mampu menempuh jarak dari titik A ke titik B dalam tempo yang secepat-cepatnya? Kemudian anak diminta melakukan riset di media dan resource center tentang pengaruh angin, pengaruh material, perbedaan bentuk, semuanya terhadap kecepatan, dan kemudian mulai membuat benda apapun dari material apapun yang menjawab pertanyaan awal tadi. Setelah mereka menemukan bentuk awal, mencoba efektivitasnya, melakukan revisi model yang diperlukan, kemudian mendiskusikan perbedaan antara pilihan dia dengan desain teman dan seterusnya. Anda bisa bayangkan dalam situasi ini, berbagai fasilitas sekolah digunakan, pemahaman tentang konsep bentuk, fungsi, dan perspektif diajarkan pada anak, pengetahuan tentang integrasi sains dan seni, keterampilan riset, berpikir, keterampilan motorik, sikap ingin tahu, komitmen, kreativitas, semua aspek itu dilatih dalam aktivitas ini. Nah, kembali ke betapa kapal kertas yang secara tangible tampaknya sama, itu sebetulnya mencerminkan proses dan kualitas pendidikan yang jauh berbeda. Nah, pertanyaan besarnya, sekolah seperti apa yang Anda cari dan sesuai untuk anak Anda, serta apa yang harus Anda perhatikan pada saat memilih untuk memastikan mendapatkan sekolah yang tepat. Sebelum berbicara lebih detail tentang kurikulum, saya ingin membahas sedikit tentang fasilitas sekolah. Hal ini seringkali menjadi faktor utama yang dipertimbangkan saat orang tua memilih sekolah. Fasilitas sekolah sangat penting dalam menentukan proses pendidikan. Namun sekali lagi, yang penting bukanlah apa yang terlihat mata langsung pada saat berkunjung, namun justru aspek-aspek intangible dari fasilitas sekolah itu yang hanya dapat Anda ketahui dengan bertanya dan menganalisa lebih detail. Mari kita ambil contoh, fasilitas lapangan olahraga terbuka di sebuah sekolah.
Sekedar ada atau tidaknya, kecil atau besarnya fasilitas ini tidak menjadi ukuran kualitas sekolah. Yang menjadi ukuran kualitas sebetulnya adalah jawaban atas pertanyaan lanjutannya. Yang pertama, seberapa sering fasilitas tersebut digunakan? Ada sekolah yang walaupun punya lapangan yang besar, pelajaran olahraganya hanya 1 kali seminggu. Kedua, berapa banyak anak yang menggunakan fasilitas tersebut? Contohnya, 1 lapangan untuk 3 kelas paralel SD lebih dari cukup dan akan lebih sering digunakan oleh anak Anda daripada 3 lapangan tapi digunakan oleh murid dengan 6 kelas paralel dari SD sampai SMA. Ketiga, bagaimana metode pengajaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas tersebut? Misalnya, apakah lapangan olahraga terbuka tadi digunakan hanya untuk olahraga atau ada integrasi dengan mata pelajaran lain? Misalnya integrasi dengan sains saat membahas pengaruh angin dalam olahraga bulu tangkis, atau integrasi dengan desain dari celana pada saat celana sport yang digunakan dalam pelajaran olahraga renang. Serta yang tidak kalah pentingnya sebetulnya adalah aspek keempat, yaitu filosofi dari kurikulumnya sendiri. Apa tujuan jangka panjang dari pendidikan olahraga di sekolah tersebut? Apakah hanya sebatas pelajaran atau memang pada pembentukan pola dan kebiasaan hidup sehat yang menetap sepanjang hayat? Apakah fasilitas, klub, dan tim olahraga hanya bagi murid-murid yang berbakat atau jago, atau sebetulnya untuk setiap murid yang mendapat kesempatan sama untuk mengeksplorasi dan meniti prestasi di bidang olahraga? Pada saat ujian sekolah, apakah justru pelajaran olahraga ditiadakan karena dianggap mengganggu, atau justru murid dianjurkan berolahraga? Karena semua riset menunjukkan kegiatan fisik membantu kerja otak dan mengurangi tingkat stres. Nah, berbicara tentang olahraga dan fasilitasnya, serta perkembangan fisik murid, tentu juga tidak terbatas pada lapangan olahraga. Namun, yang tak kalah penting juga fasilitas sekolah yang lain, misalnya kualitas makanan sehat di kantin, perbedaan antara area luar, outdoor dan indoor sekolah, prosedur keamanan dan keselamatan anak, semuanya terlihat dari sistem dan prosedur sehari-hari. Nah, jadi pada saat Anda datang dan melihat fasilitas di sebuah sekolah, pastikan bahwa Anda melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut dan analisa-analisa yang lebih mendalam. Kembali ke kurikulum sekolah, pada saat bicara tentang kurikulum, tidak semua orang tua juga tahu apa yang dimaksud dengan kurikulum. Dan bahwa pada saat berbicara tentang kurikulum, selain berbicara tentang apa yang tersurat atau written kurikulum, bagian yang lebih penting adalah sebetulnya kurikulum yang tersirat, yaitu metode pengajaran dan pengukuran dari kurikulum ini, atau kita sebut thought and assess kurikulum. Pada saat Anda berkunjung dan mendapat jawaban bahwa kurikulum sekolah ini adalah X karena menggunakan buku-buku X atau mendapatkan akreditasi X, maka bertanyalah lebih jauh tentang aspek-aspek kurikulumnya. Karena buku yang digunakan sekolah, sertifikasi internasional dari suatu sekolah, atau label apapun sebetulnya hanya satu bagian kecil dari kurikulum yang utuh. Kita ambil contoh, misalnya sekolah yang punya label sekolah agama, itu bukan jaminan bahwa anak Anda akan mendapatkan pemahaman agama yang sesuai dengan tujuan pendidikan Anda sebagai orang tua. Adanya mata pelajaran agama dalam kurikulum tertulisnya dengan frekuensi tertentu juga tidak berarti aspek ini otomatis sudah ditangani dengan baik. Lihat lebih dalam, konsep dan sikap seperti apa yang menjadi filosofi sekolah. Apakah kitab suci dihafalkan atau difahami? Bagaimana cara sekolah mengajarkan sesuatu? Apakah perbedaan dan toleransi dinyatakan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang menjadi indikator keberhasilan pendidikan agama di sekolah? Apakah nilai pelajaran agama dalam ujian atau profil yang terbentuk dan tingkah laku siswa di luar kelas dan di luar sekolah? Pendidikan yang baik menghasilkan kompetensi yang utuh secara akademik dan non-akademik. Di pendidikan yang baik, anak mendapatkan pemahaman konsep yang esensial, pengetahuan yang terintegrasi, sikap belajar positif, keterampilan yang terlatih, dan selalu berakhir dengan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang menghasilkan perubahan perilaku. Mari kita ambil contoh lain tentang kurikulum tertulis. Sebuah sekolah yang mengajarkan matematika misalnya. Semua sekolah mengajarkan matematika, tapi sebetulnya semua sekolah juga membuat pilihan-pilihan apa yang menjadi fokus dari pelajaran matematikanya. Dalam written kurikulumnya bisa jadi ada penekanan yang berlebihan pada aspek angka dan operasi hitung. Sementara definisi ilmu matematika sendiri jauh lebih luas dan meliputi bidang lain, misalnya bentuk dan ruang dalam geometri, pola dan fungsi, pengukuran pengolahan data. Semua sekolah karena punya perbedaan filosofi pendidikan akan memilih
mana bidang-bidang dalam pelajaran matematika yang mendapatkan bobot yang lebih besar, mana yang mereka anggap esensial, relevan, dan berhubungan dengan tujuan pendidikannya. Tidak hanya berhenti pada written kurikulumnya, tapi juga cara mengajarkannya di kelas, dan kemudian kriteria keberhasilan pelajaran matematika akan berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Anak seperti apa sih yang di sekolah tersebut disebut jago matematika? Apakah jago matematika berarti bisa menghafal hitungan atau melakukan operasi secepat kalkulator? Atau jago matematika berarti bisa memilih cara mengolah data yang tepat untuk memecahkan masalah sehari-hari, bukan sekedar di kelas matematika. Sekali lagi, tujuan pendidikan jangka panjang dari orang tua dan tantangan yang akan dihadapi di anak di masa depan seharusnya menjadi panduan saat memutuskan visi misi sekolah seperti apa yang Anda pilih. Salah satu pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh orang tua adalah bagaimana memilih sekolah yang tepat untuk anak. Karena memang tugas ini menjadi bagian yang penting dari tugas orang tua. Anak tentunya juga perlu terlibat dalam proses ini, seiring dengan perkembangan usianya. Namun, orang tualah yang perlu menganalisa karakteristik sebuah sekolah. Memilih sekolah bagaikan memilih rumah kedua untuk anak dan orang tua. Semakin sejalan visi dan misi pendidikan di sekolah dengan visi dan misi pendidikan orang tua, maka tingkat kesuksesan anak akan semakin tinggi dan juga tentu semakin mudah kerjasama antara tiga komponen ini, anak, orang tua, dan sekolah. Tugas utama orang tua saat ini sebetulnya adalah bagaimana memilih sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Karena tidak ada satu sekolah yang sebetulnya cocok untuk semua anak. Masing-masing anak punya karakteristik berbeda, punya kebutuhan yang berbeda, yang tentu jadi tepat untuk bersekolah di sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip pendidikan tertentu. Dan juga yang penting adalah bagaimana sebuah sekolah sebetulnya didukung oleh riset-riset yang baik, riset-riset terbaru tentang prinsip-prinsip pendidikan dan psikologi anak. Anak belajar hidup di sekolah. Apapun definisi kesuksesan di sekolah seharusnya berhubungan dengan apa yang dianggap sebagai kriteria sukses dalam hidupnya saat ini dan kriteria sukses untuk masa depannya. Hal ini tidak mudah bagi orang tua. Kenapa? Karena seringkali pada saat memilih sekolah, kita kan sering masih merupakan produk dari pola pendidikan konvensional. Sehingga pada saat kita membandingkan atau menilai kualitas sekolah, yang kita lakukan adalah membandingkan pengalaman kita di masa lalu atau ikatan-ikatan kita pada pola pendidikan konvensional di masa lalu. Orang tua sering memulai proses memilih sekolah dengan hal-hal yang mudah terlihat oleh mata yang tangible, tanpa melakukan analisa yang mendalam terhadap filosofi pendidikan. Padahal saat berbicara tentang kualitas pendidikan di sekolah, hal-hal yang intangible membutuhkan observasi dan analisa lebih jauh, justru merupakan faktor yang lebih menentukan. Hal-hal ini adalah bagaimana praktek serta implementasi di sekolah, serta bagaimana budaya sekolahnya. Saya sering mengambil contoh misalnya, ada dua orang anak yang pulang dari dua sekolah yang berbeda. Masing-masing pulang membawa sebuah model pesawat terbang dari kertas lipat yang sama persis, bentuknya sama persis. Tapi hal yang nyata atau tangible ini sama sekali tidak menunjukkan kesetaraan atau kesamaan kualitas sekolahnya. Karena proses yang terjadi untuk sampai pada hasil karya tersebut bisa sangat berbeda. Di sekolah X misalnya, seorang guru membuat model pesawat terbang dalam ruangan kelas, kemudian menjelaskan langkah-langkahnya dan anak mencontoh kemudian membuat serapi mungkin seperti yang dibuat guru. Aktivitas ini hanya terjadi dalam kelas, bukan di fasilitas lain dengan guru sebagai sumber utama proses belajar. Ada manfaatnya tentu, manfaatnya adalah melatih kemampuan anak mengikuti prosedur, melatih keterampilan motoriknya dalam membuat prakarya. Sementara di sekolah Y, anak masih sama membawa pulang kertas lipat berbentuk pesawat tadi, tapi prosesnya sangat berbeda. Karena dimulai dengan kunjungan ke lapangan rumput sekolah bersama-sama, kemudian guru mengajukan pertanyaan terbuka. Menurut kamu apa ya, benda apa yang kira-kira bisa kalian buat yang mampu menempuh jarak dari titik A ke titik B dalam tempo yang secepat-cepatnya? Kemudian anak diminta melakukan riset di Media dan Resource Center tentang pengaruh angin, pengaruh material, perbedaan bentuk, semuanya terhadap kecepatan, dan kemudian mulai membuat benda apapun dari material apapun yang menjawab pertanyaan awal tadi. Setelah mereka menemukan bentuk awal, mencoba efektivitasnya, melakukan revisi model yang diperlukan, kemudian mendiskusikan perbedaan antara pilihan dia dengan desain teman dan seterusnya.
Anda bisa bayangkan dalam situasi ini, berbagai fasilitas sekolah digunakan, pemahaman tentang konsep bentuk, fungsi, dan perspektif diajarkan pada anak. Pengetahuan tentang integrasi sains dan seni, keterampilan riset, berpikir, keterampilan motorik, sikap ingin tahu, komitmen, kreativitas, semua aspek itu dilatih dalam aktivitas ini. Nah, kembali ke betapa kapal kertas yang secara tangible tampaknya sama, itu sebetulnya mencerminkan proses dan kualitas pendidikan yang jauh berbeda. Nah, pertanyaan besarnya, sekolah seperti apa yang Anda cari dan sesuai untuk anak Anda, serta apa yang harus Anda perhatikan pada saat memilih untuk memastikan mendapatkan sekolah yang tepat. Sebelum berbicara lebih detail tentang kurikulum, saya ingin membahas sedikit tentang fasilitas sekolah. Hal ini seringkali menjadi faktor utama yang dipertimbangkan saat orang tua memilih sekolah. Fasilitas sekolah sangat penting dalam menentukan proses pendidikan. Namun sekali lagi, yang penting bukanlah apa yang terlihat mata langsung pada saat berkunjung, namun justru aspek-aspek intangible dari fasilitas sekolah itu yang hanya dapat Anda ketahui dengan bertanya dan menganalisa lebih detail. Mari kita ambil contoh, fasilitas lapangan olahraga terbuka di sebuah sekolah. Sekedar ada atau tidaknya, kecil atau besarnya fasilitas ini tidak menjadi ukuran kualitas sekolah. Yang menjadi ukuran kualitas sebetulnya adalah jawaban atas pertanyaan lanjutannya. Yang pertama, seberapa sering fasilitas tersebut digunakan? Ada sekolah yang walaupun punya lapangan yang besar, pelajaran olahraganya hanya 1 kali seminggu. Kedua, berapa banyak anak yang menggunakan fasilitas tersebut? Contohnya, 1 lapangan untuk 3 kelas paralel SD lebih dari cukup dan akan lebih sering digunakan oleh anak Anda daripada 3 lapangan tapi digunakan oleh murid dengan 6 kelas paralel dari SD sampai SMA. Ketiga, bagaimana metode pengajaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas tersebut? Misalnya, apakah lapangan olahraga terbuka tadi digunakan hanya untuk olahraga atau ada integrasi dengan mata pelajaran lain? Misalnya integrasi dengan sains saat membahas pengaruh angin dalam olahraga bulu tangkis, atau integrasi dengan desain dari celana pada saat celana sport yang digunakan dalam pelajaran olahraga renang. Serta yang tidak kalah pentingnya sebetulnya adalah aspek keempat, yaitu filosofi dari kurikulumnya sendiri. Apa tujuan jangka panjang dari pendidikan olahraga di sekolah tersebut? Apakah hanya sebatas pelajaran atau memang pada pembentukan pola dan kebiasaan hidup sehat yang menetap sepanjang hayat? Apakah fasilitas, klub, dan tim olahraga hanya bagi murid-murid yang berbakat atau jago, atau sebetulnya untuk setiap murid yang mendapat kesempatan sama untuk mengeksplorasi dan meniti prestasi di bidang olahraga? Pada saat ujian sekolah, apakah justru pelajaran olahraga ditiadakan karena dianggap mengganggu, atau justru murid dianjurkan berolahraga? Karena semua riset menunjukkan kegiatan fisik membantu kerja otak dan mengurangi tingkat stres. Nah, berbicara tentang olahraga dan fasilitasnya, serta perkembangan fisik murid, tentu juga tidak terbatas pada lapangan olahraga. Namun, yang tak kalah penting juga fasilitas sekolah yang lain, misalnya kualitas makanan sehat di kantin, perbedaan antara area luar, outdoor dan indoor sekolah, prosedur keamanan dan keselamatan anak, semuanya terlihat dari sistem dan prosedur sehari-hari. Nah, jadi pada saat Anda datang dan melihat fasilitas di sebuah sekolah, pastikan bahwa Anda melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut dan analisa-analisa yang lebih mendalam. Kembali ke kurikulum sekolah, pada saat bicara tentang kurikulum, tidak semua orang tua juga tahu apa yang dimaksud dengan kurikulum. Dan bahwa pada saat berbicara tentang kurikulum, selain berbicara tentang apa yang tersurat atau written kurikulum, bagian yang lebih penting adalah sebetulnya kurikulum yang tersirat, yaitu metode pengajaran dan pengukuran dari kurikulum ini, atau kita sebut thought and assess kurikulum. Pada saat Anda berkunjung dan mendapat jawaban bahwa kurikulum sekolah ini adalah X karena menggunakan buku-buku X atau mendapatkan akreditasi X, maka bertanyalah lebih jauh tentang aspek-aspek kurikulumnya. Karena buku yang digunakan sekolah, sertifikasi internasional dari suatu sekolah, atau label apapun sebetulnya hanya satu bagian kecil dari kurikulum yang utuh. Kita ambil contoh, misalnya sekolah yang punya label sekolah agama, itu bukan jaminan bahwa anak Anda akan mendapatkan pemahaman agama yang sesuai dengan tujuan pendidikan Anda sebagai orang tua. Adanya mata pelajaran agama dalam kurikulum tertulisnya dengan frekuensi tertentu juga tidak berarti aspek ini otomatis sudah ditangani dengan baik. Lihat lebih dalam, konsep dan sikap seperti apa yang menjadi filosofi sekolah. Apakah kitab suci dihafalkan atau difahami? Bagaimana cara sekolah mengajarkan sesuatu? Apakah perbedaan dan toleransi dinyatakan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang menjadi indikator keberhasilan pendidikan agama di sekolah?
Apakah nilai pelajaran agama dalam ujian, atau profil yang terbentuk dan tingkah laku siswa di luar kelas dan di luar sekolah? Pendidikan yang baik menghasilkan kompetensi yang utuh secara akademik dan non-akademik. Di pendidikan yang baik, anak mendapatkan pemahaman konsep yang esensial, pengetahuan yang terintegrasi, sikap belajar positif, keterampilan yang terlatih, dan selalu berakhir dengan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang menghasilkan perubahan perilaku. Mari kita ambil contoh lain tentang kurikulum tertulis. Sebuah sekolah yang mengajarkan matematika misalnya. Semua sekolah mengajarkan matematika, tapi sebetulnya semua sekolah juga membuat pilihan-pilihan apa yang menjadi fokus dari pelajaran matematikanya. Dalam written kurikulumnya bisa jadi ada penekanan yang berlebihan pada aspek angka dan operasi hitung. Sementara definisi ilmu matematika sendiri jauh lebih luas dan meliputi bidang lain, misalnya bentuk dan ruang dalam geometri, pola dan fungsi, pengukuran pengolahan data. Semua sekolah karena punya perbedaan filosofi pendidikan akan memilih mana bidang-bidang dalam pelajaran matematika yang mendapatkan bobot yang lebih besar, mana yang mereka anggap esensial, relevan, dan berhubungan dengan tujuan pendidikannya. Tidak hanya berhenti pada written kurikulumnya, tapi juga cara mengajarkannya di kelas, dan kemudian kriteria keberhasilan pelajaran matematika akan berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Anak seperti apa sih yang di sekolah tersebut disebut jago matematika? Apakah jago matematika berarti bisa menghafal hitungan atau melakukan operasi secepat kalkulator? Atau jago matematika berarti bisa memilih cara mengolah data yang tepat untuk memecahkan masalah sehari-hari, bukan sekedar di kelas matematika. Sekali lagi, tujuan pendidikan jangka panjang dari orang tua dan tantangan yang akan dihadapi di anak di masa depan seharusnya menjadi panduan saat memutuskan visi misi sekolah seperti apa yang Anda pilih. Salah satu pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh orang tua adalah bagaimana memilih sekolah yang tepat untuk anak. Karena memang tugas ini menjadi bagian yang penting dari tugas orang tua. Anak tentunya juga perlu terlibat dalam proses ini, seiring dengan perkembangan usianya. Namun, orang tualah yang perlu menganalisa karakteristik sebuah sekolah. Memilih sekolah bagaikan memilih rumah kedua untuk anak dan orang tua. Semakin sejalan visi dan misi pendidikan di sekolah dengan visi dan misi pendidikan orang tua, maka tingkat kesuksesan anak akan semakin tinggi dan juga tentu semakin mudah kerjasama antara tiga komponen ini, anak, orang tua, dan sekolah. Tugas utama orang tua saat ini sebetulnya adalah bagaimana memilih sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Karena tidak ada satu sekolah yang sebetulnya cocok untuk semua anak. Masing-masing anak punya karakteristik berbeda, punya kebutuhan yang berbeda, yang tentu jadi tepat untuk bersekolah di sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip pendidikan tertentu. Dan juga yang penting adalah bagaimana sebuah sekolah sebetulnya didukung oleh riset-riset yang baik, riset-riset terbaru tentang prinsip-prinsip pendidikan dan psikologi anak. Anak belajar hidup di sekolah. Apapun definisi kesuksesan di sekolah seharusnya berhubungan dengan apa yang dianggap sebagai kriteria sukses dalam hidupnya saat ini dan kriteria sukses untuk masa depannya. Hal ini tidak mudah bagi orang tua. Kenapa? Karena seringkali pada saat memilih sekolah, kita kan sering masih merupakan produk dari pola pendidikan konvensional. Sehingga pada saat kita membandingkan atau menilai kualitas sekolah, yang kita lakukan adalah membandingkan pengalaman kita di masa lalu atau ikatan-ikatan kita pada pola pendidikan konvensional di masa lalu. Orang tua sering memulai proses memilih sekolah dengan hal-hal yang mudah terlihat oleh mata yang tangible, tanpa melakukan analisa yang mendalam terhadap filosofi pendidikan. Padahal saat berbicara tentang kualitas pendidikan di sekolah, hal-hal yang intangible membutuhkan observasi dan analisa lebih jauh, justru merupakan faktor yang lebih menentukan. Hal-hal ini adalah bagaimana praktek serta implementasi di sekolah, serta bagaimana budaya sekolahnya. Saya sering mengambil contoh misalnya, ada 2 orang anak yang pulang dari 2 sekolah yang berbeda. Masing-masing pulang membawa sebuah model pesawat terbang dari kertas lipat yang sama persis, bentuknya sama persis. Tapi hal yang nyata atau tangible ini sama sekali tidak menunjukkan kesetaraan atau kesamaan kualitas sekolahnya. Karena proses yang terjadi untuk sampai pada hasil karya tersebut bisa sangat berbeda. Di sekolah X misalnya, seorang guru membuat model pesawat terbang dalam ruangan kelas, kemudian menjelaskan langkah-langkahnya dan anak mencontoh kemudian membuat serapi mungkin seperti yang dibuat guru.
Aktivitas ini hanya terjadi dalam kelas, bukan di fasilitas lain dengan guru sebagai sumber utama proses belajar. Ada manfaatnya tentu, manfaatnya adalah melatih kemampuan anak mengikuti prosedur, melatih keterampilan motoriknya dalam membuat prakarya. Sementara di sekolah Y, anak masih sama membawa pulang kertas lipat berbentuk pesawat tadi, tapi prosesnya sangat berbeda. Karena dimulai dengan kunjungan ke lapangan rumput sekolah bersama-sama, kemudian guru mengajukan pertanyaan terbuka. Menurut kamu apa ya, benda apa yang kira-kira bisa kalian buat yang mampu menempuh jarak dari titik A ke titik B dalam tempo yang secepat-cepatnya? Kemudian anak diminta melakukan riset di Media dan Resource Center tentang pengaruh angin, pengaruh material, perbedaan bentuk, semuanya terhadap kecepatan, dan kemudian mulai membuat benda apapun dari material apapun yang menjawab pertanyaan awal tadi. Setelah mereka menemukan bentuk awal, mencoba efektivitasnya, melakukan revisi model yang diperlukan, kemudian mendiskusikan perbedaan antara pilihan dia dengan desain teman dan seterusnya. Anda bisa bayangkan dalam situasi ini, berbagai fasilitas sekolah digunakan, pemahaman tentang konsep bentuk, fungsi, dan perspektif diajarkan pada anak. Pengetahuan tentang integrasi sains dan seni, keterampilan riset, berpikir, keterampilan motorik, sikap ingin tahu, komitmen, kreativitas, semua aspek itu dilatih dalam aktivitas ini. Nah, kembali ke betapa kapal kertas yang secara tangible tampaknya sama, itu sebetulnya mencerminkan proses dan kualitas pendidikan yang jauh berbeda. Nah, pertanyaan besarnya, sekolah seperti apa yang Anda cari dan sesuai untuk anak Anda, serta apa yang harus Anda perhatikan pada saat memilih untuk memastikan mendapatkan sekolah yang tepat. Sebelum berbicara lebih detail tentang kurikulum, saya ingin membahas sedikit tentang fasilitas sekolah. Hal ini seringkali menjadi faktor utama yang dipertimbangkan saat orang tua memilih sekolah. Fasilitas sekolah sangat penting dalam menentukan proses pendidikan. Namun sekali lagi, yang penting bukanlah apa yang terlihat mata langsung pada saat berkunjung, namun justru aspek-aspek intangible dari fasilitas sekolah itu yang hanya dapat Anda ketahui dengan bertanya dan menganalisa lebih detail. Mari kita ambil contoh, fasilitas lapangan olahraga terbuka di sebuah sekolah. Sekedar ada atau tidaknya, kecil atau besarnya fasilitas ini tidak menjadi ukuran kualitas sekolah. Yang menjadi ukuran kualitas sebetulnya adalah jawaban atas pertanyaan lanjutannya. Yang pertama, seberapa sering fasilitas tersebut digunakan? Ada sekolah yang walaupun punya lapangan yang besar, pelajaran olahraganya hanya 1 kali seminggu. Kedua, berapa banyak anak yang menggunakan fasilitas tersebut? Contohnya, 1 lapangan untuk 3 kelas paralel SD lebih dari cukup dan akan lebih sering digunakan oleh anak Anda daripada 3 lapangan tapi digunakan oleh murid dengan 6 kelas paralel dari SD sampai SMA. Ketiga, bagaimana metode pengajaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas tersebut? Misalnya, apakah lapangan olahraga terbuka tadi digunakan hanya untuk olahraga atau ada integrasi dengan mata pelajaran lain? Misalnya integrasi dengan sains saat membahas pengaruh angin dalam olahraga bulu tangkis, atau integrasi dengan desain dari celana pada saat celana sport yang digunakan dalam pelajaran olahraga renang. Serta yang tidak kalah pentingnya sebetulnya adalah aspek keempat, yaitu filosofi dari kurikulumnya sendiri. Apa tujuan jangka panjang dari pendidikan olahraga di sekolah tersebut? Apakah hanya sebatas pelajaran atau memang pada pembentukan pola dan kebiasaan hidup sehat yang menetap sepanjang hayat? Apakah fasilitas, klub, dan tim olahraga hanya bagi murid-murid yang berbakat atau jago, atau sebetulnya untuk setiap murid yang mendapat kesempatan sama untuk mengeksplorasi dan meniti prestasi di bidang olahraga? Pada saat ujian sekolah, apakah justru pelajaran olahraga ditiadakan karena dianggap mengganggu, atau justru murid dianjurkan berolahraga? Karena semua riset menunjukkan kegiatan fisik membantu kerja otak dan mengurangi tingkat stres. Nah, berbicara tentang olahraga dan fasilitasnya, serta perkembangan fisik murid, tentu juga tidak terbatas pada lapangan olahraga. Namun, yang tak kalah penting juga fasilitas sekolah yang lain, misalnya kualitas makanan sehat di kantin, perbedaan antara area luar, outdoor dan indoor sekolah, prosedur keamanan dan keselamatan anak, semuanya terlihat dari sistem dan prosedur sehari-hari. Nah, jadi pada saat Anda datang dan melihat fasilitas di sebuah sekolah, pastikan bahwa Anda melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut dan analisa-analisa yang lebih mendalam. Kembali ke kurikulum sekolah, pada saat bicara tentang kurikulum, tidak semua orang tua juga tahu apa yang dimaksud dengan kurikulum. Dan bahwa pada saat berbicara tentang kurikulum, selain berbicara tentang apa yang tersurat atau written kurikulum, bagian yang lebih penting adalah sebetulnya kurikulum yang tersirat, yaitu metode pengajaran dan pengukuran dari kurikulum ini, atau kita sebut thought and assess kurikulum.
Pada saat Anda berkunjung dan mendapat jawaban bahwa kurikulum sekolah ini adalah X karena menggunakan buku-buku X atau mendapatkan akreditasi X, maka bertanyalah lebih jauh tentang aspek-aspek kurikulumnya. Karena buku yang digunakan sekolah, sertifikasi internasional dari suatu sekolah, atau label apapun sebetulnya hanya satu bagian kecil dari kurikulum yang utuh. Kita ambil contoh, misalnya sekolah yang punya label sekolah agama, itu bukan jaminan bahwa anak Anda akan mendapatkan pemahaman agama yang sesuai dengan tujuan pendidikan Anda sebagai orang tua. Adanya mata pelajaran agama dalam kurikulum tertulisnya dengan frekuensi tertentu juga tidak berarti aspek ini otomatis sudah ditangani dengan baik. Lihat lebih dalam, konsep dan sikap seperti apa yang menjadi filosofi sekolah. Apakah kitab suci dihafalkan atau difahami? Bagaimana cara sekolah mengajarkan sesuatu? Apakah perbedaan dan toleransi dinyatakan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang menjadi indikator keberhasilan pendidikan agama di sekolah? Apakah nilai pelajaran agama dalam ujian atau profil yang terbentuk dan tingkah laku siswa di luar kelas dan di luar sekolah? Pendidikan yang baik menghasilkan kompetensi yang utuh secara akademik dan non-akademik. Di pendidikan yang baik, anak mendapatkan pemahaman konsep yang esensial, pengetahuan yang terintegrasi, sikap belajar positif, keterampilan yang terlatih, dan selalu berakhir dengan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang menghasilkan perubahan perilaku. Mari kita ambil contoh lain tentang kurikulum tertulis. Sebuah sekolah yang mengajarkan matematika misalnya. Semua sekolah mengajarkan matematika, tapi sebetulnya semua sekolah juga membuat pilihan-pilihan apa yang menjadi fokus dari pelajaran matematikanya. Dalam written kurikulumnya bisa jadi ada penekanan yang berlebihan pada aspek angka dan operasi hitung. Sementara definisi ilmu matematika sendiri jauh lebih luas dan meliputi bidang lain, misalnya bentuk dan ruang dalam geometri, pola dan fungsi, pengukuran pengolahan data. Semua sekolah karena punya perbedaan filosofi pendidikan akan memilih mana bidang-bidang dalam pelajaran matematika yang mendapatkan bobot yang lebih besar, mana yang mereka anggap esensial, relevan, dan berhubungan dengan tujuan pendidikannya. Tidak hanya berhenti pada written kurikulumnya, tapi juga cara mengajarkannya di kelas, dan kemudian kriteria keberhasilan pelajaran matematika akan berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Anak seperti apa sih yang di sekolah tersebut disebut jago matematika? Apakah jago matematika berarti bisa menghafal hitungan atau melakukan operasi secepat kalkulator? Atau jago matematika berarti bisa memilih cara mengolah data yang tepat untuk memecahkan masalah sehari-hari, bukan sekedar di kelas matematika. Sekali lagi, tujuan pendidikan jangka panjang dari orang tua dan tantangan yang akan dihadapi anak di masa depan seharusnya menjadi panduan saat memutuskan visi misi sekolah seperti apa yang Anda pilih.